Suamiku selingkuh dengan ibuku sendiri. Deril mertua adalah maut. Di tengah kehidupan pernikahan yang tampak sempurna, Dita tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan yang tak terduga. Suaminya, yang selalu ia percayai, ternyata telah terjerat dalam hubungan gelap dengan ibunya sendiri. Perselingkuhan ini mengungkap sisi gelap dari keluarganya yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan. Ketika Dita mengetahui perselingkuhan ini, dunia seakan runtuh. Namun ia bertekad untuk membalaskan dendamnya dengan cara yang tak terbayangkan. Sebuah perjalanan balas dendam dimulai, di mana Dita tidak hanya merencanakan kehancuran bagi suami dan ibunya, tetapi juga menggali kebenaran yang lebih dalam tentang cinta, pengkhianatan, dan takdir. Di dunia yang penuh tipu daya ini, Dita menemukan bahwa mertua yang sesungguhnya bukan hanya mereka yang dianggap keluarga, melainkan maut yang datang untuk menuntut keadilan. Suamiku selingkuh dengan ibuku sendiri. Deril mertua adalah maut. Sebuah cerita penuh intrik, kekejaman, dan balas dendam yang menggugah hati. Like jika kamu setuju bahwa pengkhianatan yang paling kejam adalah yang datang dari orang terdekatmu. Komen pendapatmu tentang bagaimana Dita menghadapi pengkhianatan ini. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya dari perjalanan balas dendam Dita. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku adalah Dita. Seorang perempuan yang mungkin tampak seperti banyak perempuan lainnya di luar sana. Lahir dan besar dalam keluarga yang cukup sederhana, aku selalu percaya bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil. Senyum suami setiap pagi, tawa anak-anak yang bermain, dan kedamaian yang datang ketika kita bersama orang-orang yang kita cintai. Hingga suatu hari, dunia yang aku kenal itu hancur seketika. Aku menikah dengan Ardi, pria yang aku kira adalah cinta sejati. Kami bertemu di kampus, dan sejak awal hubungan kami berjalan dengan baik. Ardi adalah pria yang terlihat sempurna di mataku, penuh perhatian dan selalu ada ketika aku membutuhkan. Dengan segala kecerdikannya, Ardi berhasil mencuri hatiku dan kami menikah di usia muda. Segala sesuatunya berjalan lancar. Rumah tangga kami dipenuhi dengan harapan akan masa depan yang bahagia. Namun, di balik senyum Ardi yang selalu aku pandang penuh cinta, ada sesuatu yang tidak aku ketahui. Aku tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang aku anggap sebagai hak milik bersama ini, ternyata hanya sebuah ilusi. Aku, Dita, yang selama ini berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang penuh kasih, ternyata menjadi perempuan yang paling naif di dunia ini. Dan kejatuhanku dimulai dari sini. Di sisi lain, ada ibuku, Bu Rini. Seorang wanita yang sangat aku hormati. Dia adalah sosok yang keras dan tegas, tapi juga penuh kasih sayang. Ibu selalu memberikan nasihat dan selalu ada di saat-saat sulit. Aku tumbuh dengan rasa hormat yang besar padanya. Dia adalah orang yang selalu membuatku merasa bahwa apapun masalahnya, ibu selalu punya solusi. Dia adalah panutanku, bahkan lebih dari seorang teman. Kami berdua punya hubungan yang sangat dekat, dan aku selalu merasa bahwa ibu adalah seseorang yang tidak akan pernah meninggalkanku. Namun, semua itu berubah ketika aku menemukan sebuah rahasia yang tak pernah aku bayangkan. Suamiku, Ardi, ternyata menjalin hubungan dengan ibu kandungku sendiri. Dunia seakan berputar sangat cepat, dan aku seperti terseret arus. Aku tidak pernah berpikir bahwa orang-orang terdekatku, yang selama ini aku anggap pelindung dan teman, justru bisa menghancurkan hatiku dengan cara yang paling kejam. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini adalah tentang rasa malu, sakit hati, dan rasa tidak berdaya yang datang begitu mendalam. Bagaimana aku bisa menghadapi kenyataan ini?
Akankah aku membiarkan mereka mendapatkan kebahagiaan yang telah menghancurkan hidupku? Atau akankah aku melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar membalas? Aku tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah melihatku sebagai Dita yang dulu lagi. Aku akan membuat mereka menyesali semua yang telah mereka lakukan. Karena aku, Dita, tidak akan diam saja. Kehidupan pernikahanku dengan Ardi dulunya begitu indah. Setiap pagi, dia selalu membangunkanku dengan lembut, memelukku dan berkata, "Selamat pagi, sayang. Semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan." Kami saling berbagi mimpi, tertawa bersama, dan merencanakan masa depan yang seakan tak terhalang apapun. Aku merasa sangat dicintai, dan aku sangat percaya padanya. Begitu juga dengan ibuku, Bu Rini, yang selalu memberikan nasihat bijak dan mengingatkanku untuk selalu menjaga hubungan kami dengan Ardi. Dia bahkan seringkali menyarankan agar kami berlibur bersama, menghabiskan waktu berdua untuk mempererat ikatan. Namun, semuanya mulai berubah saat aku mulai merasakan ada yang aneh pada Ardi. Dia mulai lebih sering pulang larut malam, dan alasan yang dia berikan selalu terdengar klise. Ada meeting mendadak, atau teman-teman kantor mengundang untuk dinner. Seiring berjalannya waktu, rasa curiga itu semakin menguat, meski aku mencoba untuk tidak terlalu berpikir negatif. Ardi adalah suami yang baik, bukan? Suatu malam, setelah selesai bekerja, aku pulang lebih awal dari biasanya. Hatiku terasa gelisah, dan aku merasa ada yang tidak beres. Sesampainya di rumah, suasana sunyi menyelimuti rumah yang biasanya ramai oleh suara tawa kami. Aku berjalan pelan ke kamar kami dan, entah kenapa, aku merasa seperti ada sesuatu yang tak beres. Pintu kamar terbuka sedikit, dan aku bisa melihat Ardi sedang duduk di pinggir tempat tidur, berbicara dengan seseorang melalui telepon. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas percakapan itu, tapi ada satu kalimat yang berhasil terdengar cukup jelas di telingaku. "Iya, Bu, aku sudah atur semuanya. Nanti malam kita bertemu di tempat biasa." Kalimat itu membuat hatiku berdetak kencang. Bu. Siapa yang dia panggil? Bu? Di kepalaku, segala kemungkinan mulai bermunculan, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang sangat salah. Aku mencoba untuk tidak panik dan memutuskan untuk menunggu sebentar. Saat Ardi selesai menutup teleponnya dan berdiri untuk mengganti bajunya, aku langsung masuk ke kamar dan bertanya, "Ardi, siapa yang kamu telepon barusan?" Dia terlihat terkejut, tetapi dengan cepat dia berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Ah, cuma teman lama, sayang." "Kenapa?" jawabnya sambil tersenyum tipis. Aku merasa ada yang aneh, tapi aku memilih untuk tidak menyelidiki lebih jauh. Namun, malam itu, aku merasa gelisah sepanjang tidur. Sesuatu dalam diriku merasa bahwa ada yang disembunyikan dariku. Esok harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Aku diam-diam memeriksa ponsel Ardi yang sedang tertinggal di meja kerja. Biasanya, dia tidak pernah mempersoalkan hal kecil seperti itu, dan aku merasa aku berhak tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata, di dalam aplikasi pesan, aku menemukan beberapa pesan singkat yang sangat mencurigakan. Pesan-pesan itu antara Ardi dan ibuku, Bu Rini. Kalimat pertama yang membuatku terkejut adalah, "Aku rindu kamu, Bu. Aku tidak sabar untuk bertemu lagi malam ini." Aku hampir tidak bisa percaya apa yang kubaca. Apa yang sebenarnya terjadi antara Ardi dan ibuku? Tidak bisa menahan rasa penasaran dan kepedihan yang membanjiri hatiku. Aku memutuskan untuk mengikuti jejak mereka. Sore itu, aku memutuskan untuk pergi ke rumah ibu, tempat yang selalu aku anggap aman, tempat yang seharusnya menjadi benteng terakhirku.
Aku tak tahu apa yang akan kutemui di sana, tetapi aku merasa harus tahu kebenarannya. Sesampainya di rumah ibu, aku menyelinap masuk lewat pintu belakang, berusaha untuk tidak menimbulkan keributan. Dari balik pintu, aku bisa mendengar suara bisik-bisik yang membuat darahku berdesir. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saat aku membuka sedikit pintu kamar ibu, mataku tertuju pada sosok yang membuat hatiku hampir berhenti berdetak. Ibu dan Ardi sedang berpelukan di dalam kamar ibu. Aku terdiam di tempat. Seluruh tubuhku terasa kaku. Aku ingin berteriak, tetapi suara itu seperti tercekik di tenggorokanku. Mungkin ini adalah saat yang paling memalukan dan menghancurkan dalam hidupku. Suamiku, suami yang selama ini aku cintai, yang aku kira adalah pelindungku, ternyata mengkhianatiku dengan orang yang paling aku percayai, ibu kandungku sendiri. Mereka tidak sadar aku ada di sana. Aku hanya bisa melihat dengan hati yang hancur, dan air mataku menetes tanpa bisa kutahan lagi. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang akan aku katakan kepada mereka? Aku merasa dunia ini gelap. Kenyataan yang sangat pahit ini terlalu sulit untuk diterima. Aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus aku pikirkan, apa yang harus aku rasakan. Semuanya berantakan. Aku tahu satu hal dengan pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Saat mereka akhirnya keluar dari kamar ibu, aku langsung berdiri di depan mereka, tanpa bisa menahan tangisanku. Apa ini, Ardi? Apa yang kalian lakukan? Tanyaku, suara bergetar penuh amarah dan luka. Mereka tampak terkejut, tetapi tidak ada penyesalan di mata mereka. Bahkan ibu, yang selama ini aku anggap panutan, tidak bisa memberikan alasan yang membenarkan perbuatannya. Maafkan ibu, Dita, kata Burini pelan. Tapi aku mencintai Ardi, dan dia juga mencintaiku. Aku merasa seolah-olah dunia runtuh begitu saja di hadapanku. Perasaan bingung, marah, dan terhina bercampur aduk. Sejak saat itu, aku tahu bahwa tak ada lagi tempat yang aman bagiku. Pengkhianatan yang datang dari orang-orang yang aku cintai adalah pukulan yang sangat dalam. Dan aku bertekad, aku tidak akan membiarkan mereka terus hidup dalam kebahagiaan mereka yang terbuat dari penderitaanku. Hari itu aku merasa seperti dunia ini memutuskan untuk menguji ketahanan hatiku. Apa yang kulihat di rumah ibu itu seperti sebuah mimpi buruk yang tak pernah bisa aku bangun. Ardi, suamiku yang aku percayai dengan sepenuh hati, ternyata bukan hanya telah mengkhianatiku, tetapi juga menghancurkan perasaanku dengan cara yang sangat tak terduga. Dan ibuku sendiri, ibu yang selama ini aku anggap tempat bergantung, ternyata telah menjadi bagian dari pengkhianatan itu. Seolah-olah hidupku dibangun di atas pasir yang mudah terkikis. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan kosong. Ardi hanya bisa terdiam, tampak bingung dan cemas, sementara ibu, yang biasanya penuh kebijaksanaan, hanya menundukkan kepalanya. Tidak ada penyesalan, tidak ada permintaan maaf yang tulus. Aku merasa seperti seorang wanita yang kehilangan arah, terjerat dalam dunia yang penuh dengan kebohongan. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Dita? Suara Ardi akhirnya pecah, mencoba untuk meraih tanganku, namun aku langsung menghindar. Jangan sentuh aku. Suaraku gemetar, tetapi penuh ketegasan. Kau sudah menghancurkan segala yang kita bangun bersama. Kau dan ibu, kenapa kalian lakukan ini padaku? Ibu mencoba bicara, suaranya terdengar lirih. Dita, aku minta maaf. Tapi ini perasaan yang tidak bisa aku kontrol. Aku mencintai Ardi. Kata-katanya seperti jarum tajam yang menusuk dadaku, membuat hatiku semakin sakit. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Semua rasa sakit itu meluap begitu saja, namun aku berusaha menahan diri.
Aku berbalik dan berjalan keluar dari rumah ibu tanpa mempedulikan mereka berdua. Aku merasa kosong, seolah-olah bagian dari diriku telah mati. Aku pergi tanpa tujuan yang jelas, hanya berjalan di jalanan yang gelap, tanpa arah. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan seluruh dunia menekan dadaku. Aku tidak tahu berapa lama aku berjalan, tapi aku akhirnya berhenti di sebuah taman kecil yang sepi. Aku duduk di bangku yang ada di sana, meresapi setiap rasa sakit yang kurasakan. Air mataku jatuh tanpa bisa dihentikan. Aku ingin berteriak, ingin melepaskan segala amarah, tetapi yang bisa kulakukan hanya menangis. Mengapa ini semua terjadi padaku? Kepalaku terasa sangat berat, dan aku mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah takdir yang harus kuterima? Apakah ini adalah akhir dari segalanya? Setelah beberapa lama, aku merasakan seseorang duduk di sampingku. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa dia. Suara itu, bahkan dalam kebisuan, adalah suara yang familiar. Ardi. Maafkan aku, Dita, katanya dengan suara yang penuh penyesalan. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kamu. Aku menatapnya, tetapi kali ini, aku tidak merasa ada cinta di mataku. Hanya rasa sakit dan amarah yang memenuhi diriku. Menyesal? Kamu menyesal setelah kamu melakukan semuanya? Setelah kamu tidur dengan ibuku sendiri? Ardi, kamu sudah menghancurkan hidup kita, dan kamu bilang menyesal? Itu tidak cukup. Ardi terdiam, dan aku bisa melihat betapa hancurnya dia sekarang. Aku sangat mencintaimu, Dita. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku ingin kita memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali bersamamu. Aku tertawa pahit, lalu berdiri. Kembali? Kamu ingin kembali? Kamu tidak bisa kembali ke dalam hidupku setelah apa yang kamu lakukan. Aku bukan orang yang bisa dengan mudah memaafkan, Ardi. Dan aku tidak tahu apakah aku ingin lagi hidup dengan seseorang yang seperti kamu. Aku melangkah pergi tanpa menunggu jawabannya. Suara Ardi yang memanggil namaku hanya terngiang di telingaku. Namun aku tidak menoleh. Aku sudah tidak mengenali diriku sendiri lagi. Dan aku tahu bahwa jalan yang harus kuambil selanjutnya bukanlah tentang memperbaiki hubungan dengan Ardi. Ini bukan soal cinta, tetapi tentang bagaimana aku bisa keluar dari bayang-bayang pengkhianatan yang terus menghantuiku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui ibu. Aku merasa aku harus mendengarkan penjelasan darinya, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Aku pergi ke rumah ibu dengan perasaan yang campur aduk. Apa yang akan dia katakan padaku? Apakah dia akan menyesal? Ataukah dia masih akan berdalih? Ketika aku sampai, ibu sudah menungguku di ruang tamu, duduk dengan ekspresi yang sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Aku langsung duduk di depannya tanpa berkata apa-apa, menatapnya tajam. Ibu, kenapa? Tanyaku akhirnya, suara serak dan penuh kesakitan. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu adalah ibu kandungku, ibu yang selalu aku hormati, dan ini yang kamu lakukan? Kamu hianati aku, hianati keluarga kita. Ibu menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lemah, Dita, aku tahu aku salah. Aku memang mencintai Ardi. Aku tidak tahu bagaimana perasaan ini bisa muncul, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku tahu ini membuatmu terluka, dan aku minta maaf, tetapi aku tidak bisa mengubah perasaan itu. Aku terdiam, merasa lelah mendengar kata-katanya. Semua yang ibu katakan terasa seperti kata-kata kosong. Tidak ada rasa penyesalan yang tulus. Tidak ada keinginan untuk memperbaiki kesalahannya. Aku tidak akan bisa memaafkanmu,
Bu, kataku, suaraku tegas dan penuh tekad. Apa yang kalian lakukan itu terlalu besar, terlalu kejam untuk dimaafkan begitu saja. Aku tidak tahu bagaimana cara kita bisa melanjutkan hubungan ini setelah semua yang terjadi. Ibu menundukkan kepala, seolah mengerti bahwa aku sudah tidak bisa menerima penjelasannya. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa memperbaiki semuanya. Aku berdiri dan berjalan menuju pintu, meninggalkan rumah ibu yang selama ini aku anggap tempat yang paling aman. Aku tahu jalan yang harus kuambil sekarang adalah jalan yang penuh dengan balas dendam. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia setelah semua yang mereka lakukan padaku. Mereka akan merasakan apa yang aku rasakan, dan aku akan membuat mereka menyesali semuanya. Aku duduk di tepi tempat tidur, tatapanku kosong ke depan. Seluruh tubuhku terasa lelah, seperti baru saja berjalan jauh menembus kabut kelam yang tak kunjung habis. Pikiranku berputar-putar, berusaha menata semua potongan kenyataan yang begitu sulit diterima. Ardi dan ibuku, dua orang yang paling aku percayai, ternyata telah menyakiti hatiku dengan cara yang tak terbayangkan. Bagaimana bisa? Kenapa? Aku terus bertanya-tanya dalam diam, berusaha mencari jawaban yang tak akan pernah bisa terjawab dengan memuaskan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan perasaan hampa. Aku tidak bisa kembali ke rumah Ardi, rumah yang dulu aku anggap sebagai tempat paling aman. Setiap sudutnya kini terasa asing dan menakutkan. Ketika aku melewati ruang tamu, aku teringat tawa-tawa yang dulu memenuhi rumah itu. Ketika aku melewati kamar tidur, aku terbayang akan pelukan hangat yang pernah Ardi berikan. Semua itu kini menjadi kenangan pahit yang tak bisa lagi aku miliki. Aku memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orang tuaku. Meskipun aku merasa sangat terluka, aku tidak ingin membiarkan ibuku mengetahui bahwa aku merasa seperti orang asing di rumah yang dulu kuanggap milikku. Bu Rini, ibuku, telah melakukan hal yang lebih dari sekadar mengkhianatiku. Dia merusak segalanya. Aku hanya bisa memikirkan satu hal. Aku tidak bisa tinggal di rumah itu bersama mereka. Aku harus menemukan cara untuk melanjutkan hidup, jauh dari bayang-bayang Ardi dan Bu Rini. Suatu malam, setelah beberapa hari tinggal di rumah orang tuaku, aku memutuskan untuk menemui Ardi. Aku tahu ini adalah keputusan yang berat, tetapi aku harus melakukannya. Aku perlu mendengar kata-kata terakhirnya, memastikan apakah dia benar-benar merasa menyesal ataukah hanya sekadar mencari jalan keluar dari masalah yang telah dia buat. Aku menyiapkan diri sebaik mungkin, berusaha untuk terlihat tenang meskipun hatiku masih berantakan. Sesampainya di rumah Ardi, aku mengetuk pintu dengan langkah yang penuh keyakinan, meskipun jantungku berdegup sangat kencang. Aku harus bisa menghadapinya. Ardi membuka pintu dengan ekspresi terkejut. Matanya yang lelah menatapku. Aku bisa melihat betapa hancurnya dia, tapi aku tidak merasa iba. Ini bukan waktunya untuk merasa kasihan pada orang yang telah menghancurkan hidupku. Dita, katanya. Suaranya serak. Aku tahu kau marah. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi, aku benar-benar menyesal. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku menatapnya, dan meskipun perasaanku terluka, aku berusaha keras untuk tetap tegar. Kau sudah menghancurkan segalanya. Ardi, kau tidak bisa memperbaikinya. Tidak ada kesempatan kedua untuk kita. Kau sudah tidur dengan ibuku sendiri. Bagaimana aku bisa melupakan itu? Ardi terdiam. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Tapi aku bisa merasakan bahwa dia lebih menyesali dirinya sendiri karena telah kehilangan aku daripada apa yang telah dia lakukan. Aku merasa benci pada diriku sendiri karena masih menginginkan dia, meskipun dia telah begitu menyakitiku.
Tetapi aku tahu bahwa ini adalah titik yang harus aku lewati. Aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Dita, katanya dengan suara yang penuh kebingungan. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku tidak bisa kehilanganmu. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tidak menangis. Kehilanganmu? Kamu merasa kehilangan aku setelah semua yang terjadi? Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memutuskan untuk melukai aku. Ardi, aku tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Apa yang kamu lakukan tidak bisa dimaafkan. Aku berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Setiap langkahku terasa berat, tetapi aku tahu aku melakukan hal yang benar. Ini adalah awal baru untukku, meskipun aku harus melewati banyak rasa sakit untuk sampai ke sana. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku mulai kembali fokus pada diriku sendiri. Aku mulai bekerja keras untuk membangun hidupku yang baru, jauh dari segala kenangan tentang Ardi dan ibuku. Aku mulai belajar untuk mencintai diriku sendiri, menerima kenyataan yang pahit, dan mulai merencanakan masa depanku yang lebih baik. Namun, meskipun aku mencoba untuk melupakan, bayang-bayang pengkhianatan itu selalu muncul di hadapanku. Ardi tidak pernah berhenti menghubungiku. Setiap kali aku menerima pesan atau telepon darinya, hatiku kembali bergetar. Tetapi aku tahu, aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Aku harus lebih kuat. Suatu hari, ibu datang ke rumah orang tuaku untuk berbicara denganku. Aku merasa gemetar saat dia datang, karena aku tidak tahu bagaimana aku harus menghadapinya. Ibu duduk di depan aku, menatapku dengan wajah penuh penyesalan. "Dita," katanya dengan suara lirih. "Aku tahu aku telah salah. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu, dan aku sangat menyesal. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa meminta maaf, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku tidak ingin kehilanganmu." Aku menatapnya dengan tatapan kosong. "Ibu, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Kamu adalah ibu kandungku. Kamu seharusnya melindungiku, bukan menghancurkan hidupku. Apa yang kamu lakukan tidak bisa dimaafkan." Ibu menundukkan kepalanya. Air matanya mulai menetes. "Aku tahu aku tidak layak mendapat maaf darimu, Dita. Tapi aku harap suatu hari kamu bisa memaafkanku. Aku minta maaf karena telah membuatmu merasa seperti ini." Aku terdiam sejenak, merasa bingung dengan perasaanku sendiri. Di satu sisi, aku ingin memaafkannya, tapi di sisi lain, luka yang dia tinggalkan terlalu dalam untuk dilupakan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Bu," kataku akhirnya. "Aku butuh waktu, banyak waktu." Ibu mengangguk dengan pasrah. "Aku akan menunggu, Dita. Aku berharap suatu hari nanti kamu bisa memaafkanku." Aku hanya mengangguk, merasa bingung dengan perasaan yang membelenggu diriku. Aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berjalan setelah ini. Semua yang aku rasakan hanyalah kekosongan. Tetapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi menjadi korban dari pengkhianatan mereka. Aku harus bangkit, demi diriku sendiri. Malam itu terasa panjang. Setelah percakapan dengan ibu yang menggantungkan harapan di hatiku, aku merasa seolah dunia sedang berputar dengan kecepatannya yang tak bisa kuimbangi. Semua yang aku pikir aku tahu tentang keluarga, tentang cinta, ternyata sebuah ilusi. Meskipun aku berusaha keras untuk menata perasaanku, aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku tidak bisa kembali pada kehidupan yang dulu kuanggap sempurna. Sejak kejadian itu, aku berusaha untuk menghindari Ardi dan ibu. Aku mengunci hatiku rapat-rapat,
mencoba mengabaikan setiap telepon atau pesan yang masuk. Tetapi meskipun aku berusaha keras untuk menjauh, rasanya tetap saja ada bagian dari diriku yang merindukan mereka, terutama Ardi. Kenangan tentang waktu-waktu indah bersama Ardi seringkali muncul tanpa diminta, membuatku merasa tersiksa, tetapi juga bingung. Namun, satu hal yang kuputuskan, aku harus berjalan sendiri. Aku harus memulai hidup baru, tanpa bergantung pada siapapun, terutama mereka yang telah menghancurkan kepercayaanku. Aku memutuskan untuk fokus pada pekerjaanku. Dunia karir yang sebelumnya aku tinggalkan karena mengurus rumah tangga kini menjadi pelarian yang tak bisa kudustakan. Aku harus memulai lagi dari awal. Setiap pagi aku bangun dengan tekad baru, melupakan masa lalu dan melihat ke depan. Meski terkadang perasaan kesepian datang menghantui, aku tetap berusaha untuk tetap teguh. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai merasa sedikit lebih kuat. Pekerjaanku berkembang pesat, dan aku merasakan ada perubahan dalam diriku. Dulu aku mungkin merasa bahwa aku hanya bisa bahagia jika berada di sisi Ardi, tetapi sekarang aku menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri. Aku belajar untuk merawat diri, menikmati waktu sendiri, dan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Namun, hidup ternyata penuh dengan kejutan. Suatu sore, saat aku sedang sibuk mengatur beberapa dokumen di kantor, sebuah pesan muncul di layar ponselku. Nama Ardi tertera di sana, dan aku merasa jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menghiraukan segala pesan darinya. Tapi entah kenapa kali ini aku merasa sedikit tergoda untuk membacanya. Aku membuka pesan itu, dan isi pesan tersebut membuatku terkejut. Ardi, Dita, aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku sadar aku telah melakukan kesalahan besar, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali bersama. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku akan berubah. Dita, tolong percayalah padaku. Pesan itu terasa seperti pisau yang menusuk dalam, seakan mencoba merobek hatiku yang baru saja disatukan kembali. Semua kata-kata itu, meskipun terdengar penuh penyesalan, membuatku ragu. Apakah aku akan kembali terjebak dalam jerat kata-kata manisnya yang dulu? Aku memandangi pesan itu lama sekali. Perasaan bingung dan marah bercampur aduk. Aku menghela napas panjang dan menekan tombol hapus pada layar ponselku. Tidak, aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam kebohongan yang sama lagi. Ardi memang menyesal, tetapi itu tidak cukup untuk membayar harga atas segala pengkhianatan yang telah dia lakukan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Hari-hari terus berjalan, dan meskipun perasaan itu masih datang silih berganti, aku merasa semakin kuat. Aku mulai bergaul lebih banyak dengan teman-teman lama, mulai membuka diri untuk hubungan yang lebih sehat dan tanpa beban. Aku tahu bahwa dalam perjalanan ini, aku akan menemukan kebahagiaan yang lebih besar, kebahagiaan yang datang dari diriku sendiri, bukan dari orang lain. Namun, aku tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, terutama dengan Bu Rini yang masih mencoba untuk menjangkau aku. Meskipun dia datang dengan hati penuh penyesalan, aku tidak bisa mengabaikan luka yang dia tinggalkan. Aku memutuskan untuk berbicara dengan ibu dengan cara yang lebih terbuka, meskipun itu adalah percakapan yang sangat sulit bagiku. Suatu sore, ibu datang lagi ke rumah orang tuaku. Aku tidak bisa menghindarinya selamanya. Aku tahu bahwa dia ingin menjelaskan dirinya, jadi aku memberi ruang untuk percakapan itu. "Ibu," kataku, suaraku agak gemetar. "Aku tahu kamu merasa bersalah. Aku tahu kamu ingin memperbaiki semuanya. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa aku maafkan dengan mudah. Kamu tidak hanya menyakitiku, kamu juga menghancurkan hidupku." Bu Rini duduk di hadapanku,
Tangannya menggenggam erat tas kecilnya. Aku tahu, Dita. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku sangat menyesal. Aku tahu aku telah salah besar. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Dan aku tidak ingin kehilanganmu. Kamu adalah anakku, satu-satunya yang aku miliki. Aku terdiam sejenak. Rasanya semua perkataan itu hanya seperti angin yang berlalu, tidak membawa perubahan apapun dalam diriku. Aku ingin percaya, tetapi hatiku mengatakan bahwa tidak ada tempat lagi bagi ibuku di hidupku. Ini adalah luka yang terlalu dalam, terlalu besar untuk disembuhkan hanya dengan kata-kata. Ibu, aku perlu waktu. Aku perlu hidup sendiri. Aku harus melanjutkan hidupku. Dan aku tidak bisa melakukannya jika terus berlarut-larut dalam masa lalu. Aku perlu menemukan siapa diriku tanpa kamu dan Ardi. Air mata Burini mulai menetes. Aku bisa melihat betapa dalamnya penyesalannya. Tapi itu tidak cukup untuk mengubah perasaanku. Aku berdiri dan menatap ibu untuk terakhir kalinya, tanpa mengucapkan kata-kata lebih lanjut. Aku sudah membuat keputusan. Ini adalah saat untukku melepaskan semua, bahkan jika itu adalah ibu kandungku sendiri. Seiring berjalannya waktu, aku belajar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari orang lain. Kebahagiaan itu datang dari dalam diri kita sendiri, dari keteguhan hati untuk memilih jalan yang benar, meskipun itu berarti harus melewati penderitaan yang besar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah memaafkan ibu atau Ardi. Tetapi yang aku tahu sekarang adalah bahwa aku berhak atas hidup yang lebih baik. Aku akan berjuang untuk diriku sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan pengkhianatan itu menentukan masa depanku. Aku siap untuk menatap masa depan, walau tak ada jaminan apa yang akan aku temui. Namun, aku tahu satu hal. Aku akan selalu berdiri tegak, kuat dan mandiri. Malam itu terasa sunyi. Begitu juga dengan perasaan yang kuhadapi. Langit yang gelap di luar jendela kamar hanya memperburuk keheningan yang terasa begitu tebal. Aku duduk di meja kerja, menatap tumpukan dokumen yang seharusnya sudah kukerjakan sejak pagi. Namun, pikiranku terbang kembali pada ibu, Burini, dan Ardi. Kenangan akan masa lalu seakan berputar seperti film yang tidak pernah ingin kutonton lagi. Namun, kadang-kadang, tak ada pilihan lain selain menghadapi kenyataan yang sudah terluka. Ponselku bergetar, sebuah pesan muncul di layar. Nama Ardi tertera di sana, dan rasanya seperti palu yang menghantam dada. Aku sudah berjanji pada diriku untuk tidak membuka pesan darinya. Tapi perasaan itu kembali datang, memaksaku untuk membuka dan membacanya. Ardi, Dita, aku tahu ini mungkin terdengar terlalu mendesak. Tetapi aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku menyesal. Aku sangat menyesal. Aku ingin kita kembali, mulai dari awal. Aku ingin menjadi suami yang lebih baik. Dan aku akan berjuang untuk itu. Tolong beri aku kesempatan. Pesan itu kembali menyentak hatiku. Kenapa aku harus merasa ragu? Kenapa aku masih berharap pada seseorang yang telah menghancurkan hidupku? Setiap kata-kata itu terdengar begitu manis, penuh penyesalan. Tetapi pada akhirnya, aku tahu bahwa itu hanya kata-kata. Ardi sudah melakukan kesalahan besar. Dan meskipun penyesalan datang terlambat, itu tidak bisa menghapus luka yang dalam. Aku mendesah panjang, menekan tombol hapus pada pesan itu, dan merasakan beban di dada sedikit berkurang. Ardi tak akan pernah mengerti betapa dalam luka yang ditinggalkannya. Aku harus kuat. Aku harus bertahan, meskipun jalan ini penuh dengan ketidakpastian. Namun, di saat-saat seperti ini, aku sadar satu hal. Aku tidak bisa mengabaikan ibu begitu saja.
Meski ia telah mengecewakanku dengan cara yang sangat besar, ia tetaplah ibuku. Dan seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa aku tak bisa terus hidup dalam kebencian. Ada hal-hal yang harus aku selesaikan, bahkan jika itu berarti membuka luka-luka lama. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk menemui ibu. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, atau bagaimana aku akan menghadapinya, tetapi aku merasa inilah saatnya untuk berbicara. Tidak ada yang bisa memperbaiki masa lalu, tetapi mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk masa depan. Aku mengendarai mobil menuju rumah ibu dengan perasaan campur aduk. Aku tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi titik balik dalam hidupku. Aku bukan lagi gadis kecil yang dulu selalu mencari persetujuan ibu. Aku telah tumbuh menjadi wanita yang kuat, yang harus membuat keputusan-keputusan besar dalam hidupnya sendiri. Sesampainya di rumah ibu, aku langsung mengetuk pintu. Tak lama, ibu membuka pintu dengan ekspresi wajah yang terlihat cemas. Wajahnya yang biasanya penuh senyum kini tampak letih, seakan dunia sudah menimpanya. Aku melihat betapa dalamnya kesedihan di matanya, namun aku tahu, tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. "Ibu," kataku pelan, "aku datang untuk berbicara. Aku tidak tahu apakah ini akan membantu, tetapi aku rasa aku harus mendengarkanmu." Ibu mengangguk, seakan tahu bahwa ini adalah pertemuan yang penting. Kami duduk di ruang tamu yang tenang. Suasana di sekitar kami terasa berat. Tidak ada kata-kata yang keluar lebih dulu. Aku menatap ibu, mencoba mencari kekuatan dalam diriku untuk menghadapi kenyataan. "Ibu," aku mulai berbicara dengan suara yang lebih mantap. "Kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu menghancurkan hidupku dengan cara yang seperti ini?" Aku tidak pernah membayangkan bahwa ibu akan berbuat seperti ini. Ibu terdiam, menundukkan kepala. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Aku tahu aku telah salah, Dita," katanya lirih. Suaranya penuh penyesalan. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Ardi, dia memanipulasi aku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, anakku. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu, dan itu adalah hal yang paling buruk yang bisa aku lakukan. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Apa yang bisa kukatakan? Semua yang ibu katakan terasa seperti penyesalan yang datang terlambat. Apakah ada gunanya memaafkan seseorang yang telah melakukan kesalahan sebesar itu? Apakah mungkin aku bisa membuka hatiku lagi untuk ibu setelah semuanya? "Ibu," kataku setelah beberapa saat, "aku tahu kamu menyesal. Tapi itu tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hubungan itu sebelum semuanya hancur?" Ibu menatapku dengan mata penuh kesedihan, dan aku bisa melihat betapa dalamnya dia menyesali perbuatannya. "Aku takut, Dita. Aku takut jika kamu tahu, kamu akan pergi meninggalkanku. Aku takut kamu tidak akan pernah memaafkanku. Aku tahu, ini semua salah, tetapi saat itu, aku terjebak dalam kebohongan yang aku buat sendiri." Aku menghela napas panjang. "Ibu, aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan. Aku butuh waktu untuk memproses semuanya. Aku butuh waktu untuk melihat siapa ibu sekarang, bukan siapa yang ibu coba jadi di masa lalu." Aku berdiri dan menatap ibu untuk terakhir kalinya. Aku tidak tahu apakah kita akan bisa kembali seperti dulu, tetapi aku harap kamu bisa memahami kenapa aku harus melangkah pergi dari semua ini. Ibu, aku harus hidup untuk diriku sendiri sekarang. Malam itu, aku kembali ke rumah. Di sepanjang perjalanan,
Perasaan campur aduk masih menyelimuti hatiku. Aku tahu, pertemuan dengan ibu itu bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi mungkin, hanya mungkin, itu adalah awal dari pemulihan. Aku melihat ke depan dengan hati yang penuh dengan pertanyaan. Apakah aku bisa kembali mempercayai ibu? Apakah aku bisa melanjutkan hidup tanpa terus terjerat masa lalu? Aku tidak tahu jawabannya. Tetapi aku tahu satu hal, aku harus terus berjalan, apapun yang terjadi. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan. Pagi itu, udara terasa lebih segar, seakan alam ikut merasakan ketegangan yang mengalir di dalam diriku. Aku bangun dengan perasaan yang lebih tenang, meskipun masih penuh dengan pertanyaan-pertanyaan besar. Setelah pertemuan dengan ibu kemarin, pikiranku terus berputar. Aku tahu, segala sesuatunya tidak akan bisa kembali seperti semula. Tetapi apakah aku siap untuk melangkah lebih jauh? Aku berjalan ke dapur, menyeduh secangkir kopi untuk menenangkan diri. Setiap langkahku terasa lebih ringan, meskipun hatiku masih penuh dengan luka yang harus aku sembuhkan. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa Ardi dan ibu telah melukai aku dengan cara yang sangat mendalam. Namun, entah mengapa, perasaan ingin mengerti, mencari jawaban, dan memaafkan tetap saja ada. Ketika aku duduk di meja makan, ponselku berdering. Nama Ardi muncul di layar. Aku menarik napas dalam-dalam. Haruskah aku menjawabnya? Apakah ini waktu yang tepat? Ragu-ragu sejenak, aku akhirnya memutuskan untuk menjawabnya. Meskipun aku tahu bahwa setiap detik percakapan ini bisa jadi akan membuka luka lama. Dita. Ya, Ardi. Ardi. Dita. Aku tahu kamu mungkin merasa bingung. Aku hanya ingin berbicara denganmu. Jujur, aku tahu aku telah salah. Dan aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Tapi aku ingin memberitahu kamu sesuatu. Aku terdiam sejenak, mencoba menenangkan hatiku. Suara Ardi terdengar begitu tulus. Namun aku tahu bahwa kata-katanya tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi. Dita, apa yang ingin kamu katakan? Ardi. Ardi, aku benar-benar menyesal. Aku sadar bahwa aku telah mengkhianatimu dengan cara yang tak bisa diterima. Tapi Dita, aku masih mencintaimu. Aku ingin kita bisa memulai lagi, bersama. Aku tahu ini mungkin terdengar mustahil, tapi aku ingin berjuang untuk kita. Aku menutup mata, merasakan perasaan yang bergejolak di dalam dadaku. Setiap kata yang diucapkannya menambah berat keputusan yang harus kuambil. Namun, aku tahu bahwa perasaanku sudah berubah. Aku tidak bisa terus terjebak dalam masa lalu. Aku sudah memberi kesempatan, dan kesempatan itu sudah habis. Dita, Ardi, kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Meskipun kamu menyesal, itu tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Aku tidak bisa hidup dengan bayang-bayang pengkhianatanmu. Ardi terdiam, dan aku bisa merasakan betapa beratnya kata-kata itu baginya. Namun, aku tidak bisa menyesalinya. Aku tidak bisa kembali ke tempat yang sama lagi, tidak dengan hati yang sudah terluka begitu dalam. Ardi, aku mengerti. Dita, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu. Dan jika ada kesempatan di masa depan, aku akan berjuang untukmu. Aku tidak menjawab lagi. Aku menutup telepon dengan perlahan, merasakan beban berat yang perlahan terangkat dari hatiku. Keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah, tetapi aku tahu itu adalah keputusan yang tepat. Meskipun hatiku masih terluka, aku harus melangkah maju. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku kembali menemui ibu.
Kali ini, perasaanku lebih kuat. Aku tahu, pertemuan ini akan menentukan apakah aku bisa benar-benar memaafkan ibu dan membangun hubungan yang baru dengannya. Aku tidak tahu apakah aku siap sepenuhnya, tetapi aku ingin memberi kesempatan. Ibu menyambutku dengan senyum yang agak ragu, seakan tahu betapa besar rasa sakit yang kutanggung. Kami duduk bersama, dan aku melihat ibu dengan mata yang berbeda. Ia sudah tua, dan kerut di wajahnya semakin jelas. Namun, ada sesuatu di matanya yang menunjukkan bahwa ia ingin berubah, meskipun perjalanan itu tidak akan mudah. Ibu, aku memulai percakapan dengan suara yang tenang. Aku datang hari ini bukan untuk menyalahkanmu lagi. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebencian. Tapi aku ingin tahu, bagaimana perasaanmu sekarang? Ibu menatapku dalam-dalam, dan aku bisa merasakan bahwa ia menunggu kata-kataku dengan penuh harap. Dita, kata ibu dengan suara pelan, aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku tak akan bisa mengubah masa lalu. Dan aku tahu aku sudah kehilanganmu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku akan berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu, jika itu masih mungkin. Aku menundukkan kepala, mencoba meresapi kata-kata ibu. Aku tahu, kata-kata saja tidak cukup untuk memperbaiki semuanya. Butuh waktu, usaha, dan pengertian dari kedua belah pihak. Tapi aku tidak bisa menutup hatiku selamanya. Mungkin, hanya mungkin, ada cara untuk memperbaiki hubungan kami. Ibu, aku akhirnya berbicara. Aku tidak bisa langsung memaafkanmu. Tapi aku ingin mencoba. Perlahan. Aku ingin melihat bahwa kamu benar-benar menyesal dan berusaha untuk berubah. Kita harus membangun kembali segala sesuatunya, dan itu tidak mudah. Ibu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku akan berusaha, Dita. Aku janji. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit lega. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menguasai hidupku lagi. Aku akan belajar memaafkan, meskipun itu tidak mudah. Aku akan menemukan jalanku sendiri, dan aku akan melangkah maju, apapun yang terjadi. Di malam yang sunyi itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap langit yang gelap di luar jendela. Perasaan itu kembali datang, perasaan bahwa aku tidak sendirian dalam perjalanan ini. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku harus tetap teguh pada diriku sendiri. Jika aku bisa bertahan melewati ini, aku akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Perjalanan panjang ini baru saja dimulai, dan aku tidak tahu kemana arahnya. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah pada hidupku. Aku akan terus berjuang, untuk diriku sendiri, untuk masa depanku, dan untuk menemukan kebahagiaan yang pantas aku dapatkan. Hari-hari berlalu, dan meskipun hatiku terasa lebih tenang, perasaan yang tersisa tetaplah sebuah potongan puzzle yang tak mudah untuk disatukan kembali. Setelah pertemuan dengan Ardi dan ibu, aku merasa seakan hidupku berada di persimpangan jalan. Aku bisa merasakan bahwa ada dua jalan yang menantiku, masing-masing dengan tantangannya sendiri. Di satu sisi, ada jalan menuju pengampunan dan mungkin kesempatan kedua. Namun di sisi lain, ada jalan yang penuh dengan kemarahan, dendam, dan ketidakmampuan untuk menerima kenyataan bahwa orang-orang yang paling aku cintai telah mengkhianatiku dengan cara yang begitu dalam. Kehidupan seakan memberi kesempatan baru, tapi apakah aku cukup kuat untuk mengambilnya? Suatu sore, saat aku sedang duduk di ruang tamu, ponselku berdering. Nama ibu muncul di layar. Ada rasa cemas yang menggelayuti hatiku, namun aku memutuskan untuk menjawabnya. "Dita." "Ya, Bu." "Bu Rini." "Dita,
Aku tahu sudah lama kita tidak berbicara dengan baik. Aku ingin sekali bertemu denganmu. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan. Perasaan campur aduk mulai mengalir dalam diriku. Aku sudah mencoba untuk memaafkan ibu, tetapi pertemuan ini akan berbeda. Aku tahu, apapun yang ibu katakan, itu akan menjadi titik krusial dalam hidupku. Apakah aku siap untuk mendengarnya? Dita. Baiklah, Bu. Aku akan datang. Tak lama kemudian, aku memasukkan sepatu dan mengemasi barang-barang yang aku butuhkan. Jalan menuju rumah ibu terasa lebih panjang daripada biasanya. Pikiranku dipenuhi dengan bayangan masa lalu, tentang hari-hari bahagia yang pernah kami lalui bersama. Ibu yang selalu aku cintai, yang sekarang ternyata telah mengkhianatiku. Di saat aku memerlukan dia malah memilih Ardi, suamiku, dan menghancurkan semuanya. Sesampainya di rumah ibu, aku menemukan ibu sedang duduk di ruang tamu. Ia tampak lebih tua dari sebelumnya, dan matanya terlihat lebih lelah. Ketika aku masuk, dia menyambutku dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Terima kasih sudah datang, Dita," ucap ibu pelan. Aku duduk di hadapannya, tak tahu harus berkata apa. Udara di ruangan itu terasa berat. Seakan kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan. "Dita, ada apa, Bu? Apa yang ingin ibu katakan padaku?" Ibu menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. "Bu Rini, Dita, aku tahu aku sudah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku salah telah mengkhianatimu dengan Ardi. Aku tahu, aku menghancurkan hidupmu, dan aku tidak tahu bagaimana cara mengubah semuanya." Aku terdiam sejenak. Kata-kata ibu terdengar tulus, tetapi aku juga tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Semua yang terjadi sudah terjadi, dan rasa sakit yang aku rasakan masih membekas. "Dita, ibu, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku ingin memaafkan ibu, tapi aku juga merasa hancur. Kamu dan Ardi, kalian membuat aku merasa tidak berarti." Ibu menangis. Aku bisa melihat betapa sesalnya dia. "Aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa seperti itu, Dita. Aku hanya manusia biasa yang sering salah mengambil keputusan. Aku sangat mencintaimu, dan aku tidak ingin kehilanganmu." Aku menunduk, menahan emosi yang hampir tumpah. Menyadari bahwa ibu begitu menyesal membuat hatiku sedikit luluh. Tetapi luka ini masih terlalu dalam untuk bisa sembuh hanya dengan kata-kata. "Dita, aku tahu ibu menyesal, Bu. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa kembali seperti dulu. Aku mencintaimu, tapi rasa itu sudah terkoyak. Tidak mudah untuk melupakan semuanya." Ibu meraih tanganku, memegangnya dengan erat. Aku tidak mengharapkan semuanya bisa kembali seperti semula. Aku hanya berharap kamu bisa memberi aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku akan berjuang untuk mendapat kepercayaanmu, Dita. Hatiku bergejolak. Aku ingin mengampuni ibu. Aku ingin percaya bahwa ia bisa berubah. Tetapi rasa sakit itu masih ada. Aku harus memberikan waktu untuk diriku sendiri, untuk memutuskan apakah aku siap untuk melangkah lebih jauh lagi. Kembali ke rumah, aku merasa kebingungan yang luar biasa. Ardi belum menghubungiku sejak percakapan kami terakhir, dan meskipun aku tahu dia menyesal, aku tidak yakin apakah aku bisa menerima kembali pria yang telah menghancurkan kepercayaanku. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa hidup dalam kebencian selamanya. Apakah aku harus memberi kesempatan pada Ardi untuk menebus kesalahannya? Atau, apakah ini saatnya untuk melanjutkan hidupku tanpa dia? Aku duduk di ranjang,
menatap langit malam yang gelap, penuh dengan bintang yang tidak terlihat. Mungkin hidupku sudah berbeda sekarang. Tetapi bukankah setiap perjalanan hidup itu penuh dengan pilihan? Aku bisa memilih untuk menjadi lebih kuat atau terpuruk dalam bayang-bayang masa lalu. Beberapa hari kemudian, Ardi datang ke rumah. Wajahnya penuh penyesalan, dan aku bisa melihat betapa beratnya baginya untuk berdiri di depan pintu rumah ini. Ardi, Dita, aku tahu aku sudah sangat salah. Aku sangat menyesal. Aku ingin kita bisa memperbaiki semuanya. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan maafmu, dan untuk menunjukkan bahwa aku masih mencintaimu. Aku memandangnya lama. Setiap kata yang diucapkannya seakan membawa kembali kenangan indah kami, tetapi juga kenangan yang begitu menyakitkan. Dita, Ardi, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku harus memberi waktu pada diriku untuk memikirkan semuanya. Tidak semudah itu untuk melupakan apa yang sudah terjadi. Ardi menunduk. Wajahnya penuh harapan. Aku akan menunggu. Dita, aku akan menunggu seberapa lama pun kamu butuh waktu. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Aku tahu bahwa perjalanan ini akan sangat sulit. Tetapi entah bagaimana aku merasa bahwa ini adalah langkah pertama untuk melepaskan semua beban yang selama ini menahan hidupku. Satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanku. Aku akan memutuskan apa yang terbaik untuk diriku sendiri. Hari-hari berlalu begitu cepat, dan meskipun aku mencoba untuk menjaga ketenanganku, pikiranku tetap terombang-ambing. Ardi, suamiku, terus berusaha memperbaiki segalanya, bahkan berulang kali datang dengan permintaan maaf yang tulus. Namun, semakin aku mendengarnya, semakin aku merasa terjebak dalam dilema antara ingin memberi kesempatan pada Ardi atau memilih untuk melanjutkan hidup tanpa beban. Aku juga masih berusaha memulihkan hubunganku dengan ibu. Meskipun ada penyesalan yang jelas terlukis di wajahnya, perasaan sakit yang ia sebabkan sulit untuk dihapus begitu saja. Keduanya, Ardi dan ibu, memberikan aku alasan untuk merenung, untuk berpikir dengan jernih. Namun setiap langkah yang aku ambil seperti memberi beban yang lebih besar. Pada suatu malam, setelah menghabiskan waktu seharian dengan bekerja dan mengurus rumah, aku duduk sendiri di ruang tamu. Hening. Lampu-lampu rumah tampak remang, menciptakan suasana yang melankolis. Tiba-tiba ponselku berdering, dan aku melihat nama ibu tertera di layar. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan, entah itu kabar baik atau buruk. Dita. Iya, Bu. Bu Rini. Dita, aku tahu ini mungkin tidak mudah bagimu, tapi ada sesuatu yang ingin aku ungkapkan padamu. Aku terdiam sejenak, mencoba menebak-nebak apa yang akan dikatakan ibu kali ini. Suara ibu terdengar cemas, seperti ada yang mengganjal di hatinya. Bu Rini, aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku ingin minta maaf lagi. Dita, aku sadar bahwa bukan hanya Ardi yang telah melukai hatimu, aku pun ikut berperan dalam kehancuran hidupmu. Aku ingin kamu tahu, aku sangat menyesal. Aku bisa mendengar nada suara ibu yang semakin patah, dan rasanya hatiku ikut retak. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka ini, tetapi aku tahu bahwa ibu benar-benar berusaha untuk menebus kesalahannya. Dita. Bu, aku tahu kamu menyesal, dan aku juga mencintaimu. Tapi aku butuh waktu, Bu. Tidak mudah memaafkan apa yang sudah terjadi. Bu Rini, aku mengerti, Dita. Tapi, aku ingin kamu tahu satu hal lagi. Aku benar-benar ingin kita bisa memperbaiki hubungan kita. Aku tidak ingin kehilanganmu selamanya. Dan, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui.
Aku merasa jantungku mulai berdebar lagi. Apalagi yang harus aku dengar? Apa yang lebih berat daripada pengkhianatan yang telah mereka lakukan? Dita. Apa itu, Bu? Ada jeda panjang sebelum ibu berbicara. Aku bisa merasakan ketegangan dalam suaranya. Bu Rini. Ardi bukan hanya suamimu. Ada lebih banyak yang terjadi antara kami yang belum kamu ketahui. Aku rasa kamu harus tahu semuanya. Pernyataan ibu itu seperti petir yang menyambar. Hatiku berdebar lebih cepat, dan semua kekhawatiran yang semula tersembunyi kini muncul di permukaan. Apa maksud ibu dengan kata-katanya? Aku sudah mendengar cerita yang menyakitkan tentang pengkhianatan, tapi ini seperti ada lapisan lain yang harus aku hadapi. Dita, apa maksud ibu? Apalagi yang belum aku ketahui? Ibu terdiam sejenak, dan aku bisa mendengar napasnya yang berat. Bu Rini, aku tidak ingin ini semakin rumit, tapi sepertinya aku tidak bisa lagi menahan diri. Ardi, dia sebenarnya sudah lama tahu tentang perasaanku. Tapi, bukan hanya perasaan. Ada sesuatu yang lebih besar yang kita sembunyikan darimu. Dita. Aku merasa tubuhku mulai gemetar. Apa yang akan ibu ungkapkan? Hatiku bergejolak, dan aku hampir tidak bisa menahan rasa takut yang mulai tumbuh. Ibu terus melanjutkan ceritanya, dan aku hanya bisa terdiam mendengarkannya. Bu Rini, Ardi dan aku, kita terlibat dalam sebuah hubungan yang lebih rumit daripada yang kamu bayangkan. Aku tahu ini sangat sulit diterima, Dita, tapi aku rasa ini sudah waktunya kamu tahu. Kita tidak hanya sekadar berbuat salah satu sama lain. Kita sudah menjalin hubungan yang lebih dari sekadar teman dekat. Kata-kata ibu itu seperti menghantam wajahku. Aku merasa dunia ini runtuh di sekitarku. Apa yang sedang dia katakan? Ardi, suamiku, dan ibu kandungku sendiri, mereka lebih dari sekadar hubungan yang aku bayangkan. Kenapa semuanya jadi begitu rumit? Aku tidak bisa berkata-kata. Hanya kesunyian yang mengisi percakapan kami. Aku merasa semuanya begitu jauh dari kenyataan. Dita, ibu, jadi selama ini, bukan hanya aku yang dikhianati, kan? Kamu juga. Kenapa? Kenapa ibu tidak memberitahuku sebelumnya? Bu Rini, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Dita, tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku sangat menyesal. Aku telah merusak segalanya. Aku tidak ingin kamu merasa lebih terluka, tapi aku rasa kamu berhak tahu. Aku menutup telepon dengan perasaan yang begitu kacau. Seluruh tubuhku terasa lemas, dan aku hanya bisa duduk terpaku. Dunia yang kuanggap kokoh selama ini ternyata begitu rapuh. Semua yang aku percayai, semuanya yang aku harapkan, ternyata hancur dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, Ardi datang lagi, kali ini dengan wajah yang sangat berbeda. Tidak ada lagi wajah penuh harapan dan penyesalan seperti sebelumnya. Kini, ada keteguhan dalam tatapannya. Ardi, Dita, aku tahu kamu sudah mendengarnya. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku minta maaf. Dita, aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan semuanya. Aku juga bingung, dan aku sangat menyesal. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Perasaanku campur aduk, dan aku tidak tahu harus berkata apa. Dita, kamu benar. Ardi, aku sudah mendengarnya. Aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan lagi. Apa yang sudah kamu lakukan bersama ibu itu sangat mengkhianatiku. Ardi mendekat, namun aku mundur sedikit. Aku tidak siap untuk merangkulnya kembali. Aku hanya bisa merasakan bahwa segala sesuatu telah berubah.
Kami tidak bisa kembali seperti semula. Ardi, Dita, aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, meski aku tahu kamu sangat terluka. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin kamu bahagia. Dita, Ardi, aku butuh waktu. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu atau ibu. Aku butuh waktu untuk sendiri. Aku pergi ke ruang lain, meninggalkan Ardi yang terdiam, dan aku tahu, dengan setiap langkah yang aku ambil, aku semakin mendekati keputusan besar dalam hidupku. Semua yang aku kenal telah berubah, dan sekarang aku harus mencari cara untuk melangkah maju, apapun yang terjadi. Hari-hari terasa semakin berat. Waktu berlalu tanpa bisa menghapus rasa sakit yang terus menghantuiku. Setiap langkah yang aku ambil terasa seperti beban yang semakin berat, dan meskipun aku berusaha untuk terus bertahan, hatiku masih berantakan. Ardi dan Burini, dua orang yang paling aku percayai, telah menghancurkan segala yang aku kenal tentang keluarga, tentang cinta, dan tentang kebahagiaan. Aku memutuskan untuk tinggal bersama sahabatku, Maya, untuk sementara waktu. Maya selalu ada untukku, menjadi tempat aku bisa menumpahkan segala kesedihan dan kebingunganku. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa aku percayai saat ini, selain mungkin ayahku yang telah lama bercerai dengan ibuku. Tapi kali ini, aku ingin menjaga jarak dulu, memberi waktu bagi diriku sendiri untuk merenung. Suatu malam, ketika aku duduk di ruang tamu Maya, ponselku bergetar. Aku melihat layar, dan seketika hatiku berhenti berdetak. Itu adalah pesan dari ibu. Dita, aku butuh bicara, bisa bertemu. Aku ragu-ragu untuk membalasnya. Setelah semua yang terjadi, apakah aku benar-benar siap untuk bertemu ibu? Apakah ada lagi yang harus aku dengar darinya? Namun, entah mengapa, rasa ingin tahu akhirnya mengalahkan kebimbanganku. Aku membalas pesan ibu. Di mana? Ibu membalas dengan cepat. Di rumah. Kalau kamu mau. Aku ingin bicara empat mata. Keesokan harinya, aku berdiri di depan pintu rumah ibu. Jantungku berdebar kencang, dan setiap langkahku terasa seperti langkah yang penuh ketegangan. Sebelum aku mengetuk pintu, aku mendengar suara ibu dari dalam rumah, menyuruhku untuk masuk. Aku membuka pintu dengan perlahan dan masuk ke ruang tamu. Ibu terlihat lebih tua, lebih lelah dari sebelumnya. Wajahnya terlihat penuh penyesalan. Namun aku tidak tahu apakah itu cukup untuk menghapus semua yang telah dia lakukan. Dia duduk di sofa, menatapku dengan mata yang penuh air mata. Burini, Dita, aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf lagi. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya, tapi aku ingin kamu tahu satu hal yang belum pernah aku katakan. Aku hanya berdiri di sana, menunggu kata-kata ibu selanjutnya. Aku tidak tahu apa yang lebih bisa aku dengar dari semuanya ini. Burini, aku selalu mencintaimu, Dita. Dan meskipun aku telah melakukan kesalahan besar, aku tidak ingin kehilanganmu. Ardi adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku tidak pernah bermaksud melukai dirimu, apalagi dengan cara seperti ini. Aku hanya ingin kamu tahu, ini semua bukan karena aku tidak mencintaimu. Ini karena aku terlalu lemah. Aku terdiam. Semua kata-kata ibu begitu penuh penyesalan. Namun aku tidak tahu apakah itu cukup untuk menebus semuanya. Wajah ibu yang penuh dengan luka dan penyesalan itu membuatku merasa bingung. Aku ingin memaafkan ibu, tapi aku juga merasa terperangkap antara rasa sakit dan keinginan untuk melupakan masa lalu. Dita, ibu, aku ingin percaya padamu, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Apa yang telah terjadi, itu sudah sangat dalam.
Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Ibu terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Air matanya terus mengalir, dan aku bisa merasakan kesedihannya. Tetapi meskipun aku merasa kasihan padanya, luka yang aku rasakan tidak bisa begitu saja sembuh. Bu Rini, aku tahu kamu tidak bisa memaafkanku sekarang, Dita. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku akan terus berusaha. Aku tidak ingin kehilanganmu seperti aku kehilangan banyak hal dalam hidupku. Aku menatap ibu, dan perasaan yang campur aduk mengalir dalam diriku. Aku tidak bisa langsung memutuskan apa yang harus aku lakukan. Aku tahu ini bukan hanya tentang ibu dan Ardi, tapi tentang diriku sendiri, tentang apa yang ingin aku pilih untuk masa depanku. Malam itu, aku kembali ke rumah Maya, dan aku merasa seperti berada dalam keadaan yang sangat membingungkan. Pikiran-pikiranku berkecamuk, dan aku merasa seperti terjebak dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, aku ingin melanjutkan hidup tanpa kedua orang itu. Namun, di sisi lain, aku masih merasa ada ikatan yang kuat, sebuah ikatan darah yang tidak bisa diputus begitu saja. Maya yang melihatku terlihat begitu bingung, duduk di sampingku di ruang tamu. Maya, Dita, apa yang terjadi? Kamu kelihatan lelah dan penuh beban. Apakah kamu sudah berbicara dengan ibu? Aku mengangguk pelan, berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan perasaanku. Semua yang terjadi terasa begitu rumit. Dita, iya, aku sudah bicara dengan ibu. Dia menangis, minta maaf, dan bilang dia tidak ingin kehilangan aku. Tapi aku masih bingung. Maya, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya. Ini semua terlalu berat. Maya, Dita, kamu tidak harus memaafkan mereka jika itu membuatmu terluka lebih dalam. Kamu berhak untuk melindungi dirimu sendiri. Jangan merasa terpaksa untuk memaafkan hanya karena mereka menyesal. Ini tentang kamu, tentang apa yang kamu butuhkan untuk bahagia. Aku terdiam mendengarkan kata-kata Maya. Aku tahu dia benar. Namun, apa yang harus aku pilih? Melanjutkan hidup tanpa ibu dan Ardi, atau mencoba memperbaiki semuanya meski hatiku masih penuh luka? Hari-hari terus berjalan, dan aku akhirnya menyadari bahwa keputusan besar sudah ada di depan mata. Aku harus memilih jalan hidupku sendiri, tanpa terikat pada kesalahan masa lalu, tanpa terperangkap dalam rasa bersalah dan penyesalan. Apa yang telah terjadi, tetaplah terjadi. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah memaafkan diriku sendiri, dan membangun masa depan yang lebih baik. Aku berdiri di depan cermin suatu pagi, melihat bayanganku sendiri. Aku tahu, jalan yang akan kuambil tidak mudah, tetapi aku siap untuk melangkah maju. Karena aku tidak akan biarkan luka-luka itu mendefinisikan siapa aku. Aku adalah Dita, dan aku berhak bahagia. Dengan tekad yang baru, aku melangkah keluar, siap untuk menghadapi dunia yang baru. Dunia yang akan kubangun dengan tanganku sendiri, tanpa ada siapapun yang menghalangi. Sudah beberapa minggu sejak pertemuan terakhirku dengan ibu. Meskipun hatiku masih terbelah antara rasa kasihan dan kekecewaan, aku tahu satu hal, aku harus melanjutkan hidup. Setiap hari yang berlalu semakin mengajarkan aku untuk lebih kuat dan lebih mandiri. Tidak ada lagi tempat untuk penyesalan yang berlarut-larut. Hanya ada ruang untuk pembaruan. Hari itu, aku berdiri di balkon apartemen Maya, memandang kota yang sibuk di bawah sana. Udara yang segar terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi rasa sesak di dadaku. Hanya ada ruang untuk bernafas. Maya yang sudah seperti saudara perempuanku, datang menghampiriku dengan secangkir kopi di tangan. Maya, kamu terlihat lebih baik. Dita, apa yang kamu putuskan setelah pertemuan itu?
Aku menatapnya sejenak, mencerna pertanyaannya. Memang, setiap langkah yang aku ambil menuju kebebasan terasa lebih ringan, meski kadang-kadang rasa sakit itu datang tanpa permisi. Dita, aku masih merasa bingung. Maya, aku ingin memaafkan ibu, tetapi aku merasa terjebak antara rasa kasihan dan rasa marah. Aku juga tahu aku harus move on dari Ardi, tapi entah kenapa aku merasa dia masih mempengaruhi hidupku. Maya mengangguk pelan, seolah memahami ketegangan yang kurasakan. Dia duduk di sampingku dan menyerahkan kopinya. Maya, Dita, kamu tidak harus memaafkan siapapun jika itu menyakiti kamu. Ibu dan Ardi sudah mengambil banyak dari kamu, dan sekarang waktunya untuk kamu mengambil kembali hidupmu. Ini tentang kamu, bukan mereka. Kata-kata Maya terasa seperti mantra yang menenangkan. Aku menghela napas dalam-dalam, merasa sedikit lebih ringan setelah mendengarnya. Mungkin ini saatnya untuk benar-benar melepaskan semuanya. Ibu, Ardi, dan semua yang terkait dengan mereka. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui ibu lagi. Kali ini, aku datang dengan tekad yang berbeda. Aku ingin berbicara dengan ibu bukan sebagai seorang anak yang terluka, tetapi sebagai seorang wanita yang berusaha menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ibu menyambutku di rumahnya dengan senyuman lemah. Wajahnya masih terlihat penuh beban, tetapi ada secercah harapan yang bersinar di matanya. Aku duduk di hadapannya, menatapnya tanpa berkata-kata sejenak. Dita, ibu, aku sudah memikirkan semuanya. Aku tahu kamu menyesal dan aku tahu kamu ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku juga tahu, aku harus memilih apa yang terbaik untuk diriku. Ibu menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku bisa merasakan kesedihannya, tetapi aku juga tahu bahwa kebahagiaanku tidak bisa tergantung pada penyesalan orang lain. Bu Rini, Dita, aku tidak meminta kamu untuk memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal dan ingin kamu hidup bahagia. Jika itu berarti kamu harus menjauh dariku, aku akan menerimanya. Aku menatap ibu, merasa ada beban yang sedikit terangkat. Kata-kata ibu mungkin terlambat, tetapi aku tahu itu adalah langkah pertama menuju pemulihan, baik untukku maupun untuknya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih untuk tidak terjebak di dalamnya. Dita, ibu, aku tidak tahu apakah aku siap untuk memaafkanmu sepenuhnya sekarang. Tapi aku ingin kita berdua mencoba untuk memperbaiki hubungan ini dengan cara yang baru. Aku akan terus ada untukmu, meski ini akan butuh waktu. Ibu mengangguk pelan, tampaknya lega mendengar kata-kataku. Mungkin kami berdua membutuhkan waktu, tapi aku tahu, ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih tenang. Mungkin aku belum bisa sepenuhnya memaafkan ibu, dan mungkin aku juga belum siap untuk melupakan semuanya yang dilakukan Ardi, tapi setidaknya aku sudah mulai menerima kenyataan dan melepaskan sebagian dari beban itu. Hari-hari berlalu dengan lebih damai, meskipun masih ada perasaan campur aduk yang kadang-kadang muncul. Aku mulai fokus pada diriku sendiri. Aku melanjutkan pekerjaanku, bergaul dengan teman-teman, dan mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah, tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuiku. Namun, satu hal yang tidak bisa aku hindari adalah Ardi. Meskipun aku sudah mencoba untuk menghindarinya, ia tetap muncul di kehidupanku, berusaha untuk berbicara denganku, meminta maaf, dan mengatakan bahwa ia ingin memperbaiki semuanya. Tetapi aku tahu, apa yang telah ia lakukan terlalu dalam untuk diperbaiki begitu saja. Dia telah menghancurkan segalanya. Suatu sore, Ardi menelponku. Suaranya terdengar lelah, penuh penyesalan. Ardi, Dita,
Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun dari kamu. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal atas apa yang telah terjadi. Aku minta maaf dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku terdiam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Meski ada sedikit rasa kasihan, aku tahu, ini bukan tentang dia lagi. Ini tentang aku. Dan bagaimana aku harus melangkah maju. Dita, Ardi, aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Aku sudah terluka terlalu dalam. Aku tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri sekarang. Terdengar hening di ujung telepon. Aku bisa merasakan bahwa Ardi benar-benar menyesal. Tapi itu tidak mengubah apa yang telah dia lakukan. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu yang sudah hancur. Dita, aku akan baik-baik saja. Ardi, aku akan melanjutkan hidupku tanpa kamu. Aku memutuskan teleponnya tanpa menunggu jawaban lebih lanjut. Perasaan itu sudah terlalu lama mengikatku, dan kini saatnya untuk membebaskan diri. Aku tidak bisa terus hidup dalam penyesalan dan kesedihan. Aku pantas untuk lebih dari itu. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen Maya lagi, menikmati angin malam yang sejuk. Rasanya, untuk pertama kalinya, aku bisa benar-benar bernafas. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi aku merasa seperti akhirnya menemukan kembali diriku. Aku siap menghadapi masa depan, meskipun itu penuh dengan ketidakpastian. Aku adalah Dita, dan aku berhak untuk bahagia. Aku berhak untuk memiliki hidup yang lebih baik, tanpa dibayangi oleh masa lalu yang kelam. Hari-hari setelah percakapan panjang dengan Ardi terasa seperti sebuah perjalanan baru yang penuh dengan tantangan dan harapan. Meskipun aku sudah berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu, kenangan tentang Ardi dan ibu masih terus menghantui. Tapi kini, aku tahu satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus terjebak dalam kepedihan yang tidak menguntungkan. Malam itu, aku duduk di kamar apartemen Maya, menatap jendela yang menghadap ke kota yang terang benderang. Suasana tenang ini memberikan kesempatan untuk berpikir lebih jernih, lebih objektif, tentang semua yang telah terjadi. Ada sebuah kekuatan dalam diri yang perlahan muncul, kekuatan yang mulai mengambil alih kendali atas hidupku. Maya, kamu tahu, Dita, kadang-kadang kita harus melepaskan sesuatu untuk bisa maju. Dan sekarang, kamu sudah lebih dari siap untuk itu. Aku menoleh ke Maya, yang sedang duduk di sofa sambil memandangku dengan tatapan penuh pengertian. Maya adalah satu-satunya yang bisa melihat perubahan dalam diriku, karena dia sudah lama mengenalku. Dia tahu betul betapa besarnya perjuanganku untuk bisa berdamai dengan diriku sendiri setelah semuanya yang terjadi. Dita, aku merasa seperti baru saja keluar dari kegelapan yang panjang. Maya, tapi aku juga merasa ada banyak hal yang harus aku temukan lagi, dan banyak keputusan yang harus aku ambil. Maya, itulah bagian dari proses. Kamu akan menemukan siapa dirimu sebenarnya. Yang terpenting sekarang adalah jangan ragu untuk berjalan maju, tanpa melihat ke belakang. Aku terdiam, merenung sejenak. Kata-kata Maya selalu memberikan kekuatan. Tetapi kali ini, aku merasa ada dorongan yang lebih besar untuk tidak kembali lagi ke masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan dan penyesalan. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk menanggalkan semua perasaan yang pernah mengikatku pada Ardi dan ibu. Aku tahu, meskipun aku bisa memberikan mereka kesempatan untuk berubah, itu bukan berarti aku harus terus menunggu mereka berubah. Aku berhak menentukan jalanku sendiri. Dita, aku tidak akan lagi terjerat dalam cerita lama. Aku akan menulis cerita baru untuk diriku. Aku merasa lega saat akhirnya memutuskan untuk berhenti memikirkan mereka secara terus-menerus.
Aku memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaan dan mengeksplorasi hal-hal baru. Hal-hal yang selama ini belum sempat kulakukan karena aku terjebak dalam kehidupan rumah tangga yang penuh tekanan. Beberapa hari kemudian, aku menemukan diriku berada di sebuah kafe kecil di pinggir kota, menikmati secangkir kopi panas sambil menulis dalam jurnal yang baru kubeli. Ada sesuatu yang indah tentang kesendirian ini. Tidak ada Ardi, tidak ada ibu, hanya aku dan diriku sendiri. Waktu itu aku merasa bebas. Tak lama setelah itu, aku menerima telepon dari Ardi. Aku sempat ragu untuk mengangkatnya, tapi akhirnya aku memilih untuk mendengarkan. Ardi, Dita, aku tidak tahu bagaimana lagi harus mengungkapkan semuanya. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu aku sudah terlalu banyak menyakiti kamu, tapi aku minta maaf. Aku ingin kita kembali, kalau kamu mau. Suara Ardi terdengar putus asa, penuh penyesalan. Tapi aku sudah cukup kuat untuk mendengarnya tanpa terjebak dalam kata-katanya. Dita, Ardi, aku sudah memaafkanmu, tapi itu tidak berarti aku akan kembali padamu. Aku sudah terlalu lama mengorbankan diriku. Aku ingin menjalani hidupku dengan cara yang baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku menghargai penyesalanmu, tetapi aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang lama. Ardi terdiam. Aku tahu ini berat baginya, tapi aku merasa tidak ada alasan lagi untuk terus bersikap baik padanya jika itu hanya menyakitkan diriku sendiri. Setelah beberapa detik hening, aku melanjutkan. Dita, aku harap kamu bisa menemukan kedamaian juga, Ardi. Tapi aku harus melanjutkan hidupku, dan itu tidak ada lagi tempat untukmu. Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi terikat padanya. Semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidupku, dan aku telah cukup kuat untuk melangkah sendiri. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai menjalani kehidupan baru yang lebih mandiri. Aku mulai bekerja di sebuah proyek yang sudah lama kubayangkan, membuat desain interior untuk sebuah hotel butik yang baru dibangun. Setiap hari, aku merasa semakin dekat dengan diriku sendiri, merasa semakin percaya diri untuk mengejar impian yang selama ini tertunda. Maya selalu ada di sisiku, memberiku dukungan yang tidak pernah habis. Kami banyak menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang segala hal, dari impian besar hingga hal-hal kecil yang membuat kami tertawa. Aku merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memiliki kebebasan untuk menentukan arah hidupku. Suatu sore, aku duduk di kafe yang sama di mana aku pertama kali menyadari pentingnya kebebasan ini, ketika teleponku berdering. Aku melihat nama yang muncul di layar. Ibu. Aku terdiam sejenak. Ada rasa ragu yang muncul dalam diriku. Setelah percakapan terakhir kami, aku tidak tahu harus bagaimana dengan ibu. Namun, kali ini, aku memilih untuk mengangkatnya. Dita. Ibu, ada apa? Bu Rini. Dita, aku tahu aku telah banyak menyakitimu, dan aku tidak akan bisa memperbaikinya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku tahu, kamu mungkin tidak ingin mendengarnya, tapi aku minta maaf. Aku ingin kamu bahagia. Aku menatap kosong keluar jendela kafe. Suara ibu terdengar penuh sesal. Dan meskipun aku ingin merasa marah, aku justru merasa ada kelegaan. Aku tahu, ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Aku tidak bisa memaksakan diriku untuk menerima semuanya sekaligus. Tapi aku bisa memulai dengan memaafkan ibu dalam hatiku. Dita, ibu, aku sudah memaafkanmu. Tapi itu tidak berarti aku bisa melupakan semuanya. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, dan aku berharap kamu juga bisa menemukan kedamaian. Aku menutup telepon dengan perasaan yang lebih ringan. Mungkin
Aku tidak akan pernah sepenuhnya melupakan apa yang telah terjadi, tetapi aku sudah mulai belajar untuk berdamai dengan kenyataan dan melangkah maju. Hari itu, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku bukan lagi Dita yang terluka, melainkan Dita yang baru, wanita yang siap menghadapi segala hal dengan penuh percaya diri. Aku telah menemukan kembali diriku. Dan itu adalah awal dari kebebasan sejati. Sejak percakapan terakhir dengan Ardi dan Ibu, hari-hariku terasa semakin terang. Aku tahu bahwa meskipun luka-luka lama tidak bisa hilang seketika, aku mulai bisa berdiri dengan kakiku sendiri. Hidupku tidak lagi ditentukan oleh perasaan sakit hati atau penyesalan yang dulu menguasai setiap hariku. Aku punya kendali atas masa depanku. Dan itu adalah sesuatu yang baru. Namun, meski aku sudah mulai merangkak keluar dari bayang-bayang masa lalu, kenyataan tetap menuntut perhatian. Ardi dan Ibu, mereka berdua yang pernah menjadi pusat kehidupanku, tidak bisa begitu saja hilang dalam ingatan dan pikiran. Aku tidak ingin terus berlarut dalam konflik, tetapi juga tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah mereka lakukan. Hari itu, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tuaku. Meskipun aku tahu itu akan sangat sulit, aku merasa perlu menghadapi Ibu untuk berbicara dengan jujur, tanpa ada lagi rasa takut atau cemas. Aku sudah memaafkan Ibu, tetapi belum sepenuhnya menerima semuanya. Ini adalah langkah terakhir yang harus kulalui untuk bisa benar-benar bebas. Aku masuk ke rumah Ibu yang terasa asing, meskipun dulu aku pernah tinggal di sana bertahun-tahun. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapinya. Namun, aku sudah berada di sini, dan tidak ada lagi jalan mundur. Bu Rini tersenyum tipis. Dita, kamu datang. Aku sudah menunggu. Aku memandang Ibu yang tampak lebih tua dan lelah dari yang terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya yang dulu selalu penuh semangat kini terlihat lebih lembut dan penuh penyesalan. Aku tahu, ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya juga, meski mungkin itu bukan perjalanan yang dia inginkan. Dita, Ibu, aku datang untuk berbicara. Bukan untuk menghakimi, hanya untuk memahami. Aku duduk di kursi depan Ibu, mencoba mengatur perasaanku. Bukan hal mudah untuk berhadapan dengan wanita yang selama ini aku anggap sebagai segalanya. Tetapi kini aku harus melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, lebih jernih. Bu Rini, suara tergetar. Aku tahu, Dita. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Aku tahu aku telah menghancurkan keluarga kita. Tetapi aku tidak pernah bermaksud untuk menyakiti kamu. Semua yang aku lakukan, meskipun salah, adalah karena aku merasa kesepian, dan aku butuh seseorang untuk mengerti aku. Aku terdiam sejenak. Kata-kata Ibu terasa berat, dan meskipun aku bisa merasakan penyesalannya, aku tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah terjadi. Terkadang, meskipun ada penyesalan, luka yang ditinggalkan terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata. Dita, Ibu, aku tahu kamu merasa kesepian, dan aku bisa memahami itu. Tetapi itu tidak membenarkan apa yang kamu lakukan. Kamu telah menghancurkan hidupku dan hidup Ardi. Kamu telah mengkhianati kepercayaan kami. Ibu menundukkan kepalanya, tidak mampu membalas kata-kataku. Aku bisa merasakan rasa bersalah yang begitu dalam dari dirinya. Tetapi aku tidak bisa terus menyalahkan Ibu selamanya. Aku harus belajar untuk menerima kenyataan, bahkan jika itu sangat pahit. Dita, aku sudah memaafkan Ibu, Bu. Tapi aku perlu waktu untuk benar-benar menyembuhkan diri dari semua yang telah terjadi. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kesalahanmu dan kesalahanku sendiri. Aku harus melangkah maju. Ibu. Ibu terdiam sejenak,
Dan akhirnya dia mengangguk pelan. Matanya yang mulai berkaca-kaca menunjukkan betapa dalamnya perasaan penyesalan yang dia rasakan. Aku tidak tahu apakah ibu benar-benar menyadari betapa besar kesalahan yang dia perbuat, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa menghabiskan sisa hidupku untuk terus terluka karenanya. Bu Rini, aku mengerti. Dita, aku hanya berharap kamu bisa bahagia. Itu saja yang aku inginkan untukmu. Aku berdiri, dan sebelum pergi, aku memberikan pelukan singkat pada ibu. Itu bukan pelukan yang penuh dengan kasih sayang, tetapi pelukan yang penuh dengan pengertian. Aku tidak bisa memaksakan diriku untuk sepenuhnya melupakan apa yang telah terjadi, tetapi aku bisa memilih untuk memaafkan dan memberi kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Setelah meninggalkan rumah ibu, aku merasa lebih ringan. Walaupun percakapan kami tidak menyelesaikan semuanya, aku merasa satu langkah lebih dekat pada kedamaian dalam diriku sendiri. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi justru awal dari sebuah babak baru yang akan membentuk diriku menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Malamnya, aku duduk di balkon apartemen, menatap kota yang gemerlap. Aku merasa seolah-olah aku sedang memulai hidup baru, jauh dari segala luka dan pengkhianatan yang pernah ada. Dunia ini terasa lebih luas, lebih penuh kemungkinan. Tanpa beban masa lalu yang terus menghantuiku, aku bisa melihat dengan jelas apa yang benar-benar penting. Sebuah pesan masuk ke ponselku. Nama yang tertera adalah Ardi. Aku terdiam sejenak sebelum membuka pesan itu. Ardi, Dita, aku tahu aku tidak berhak meminta apapun, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku akan berusaha untuk memperbaiki semuanya, tapi jika itu tidak mungkin, aku hanya berharap kamu bisa bahagia. Aku menatap pesan itu lama. Ada sesuatu yang membuat hatiku berat, tetapi aku sudah memutuskan. Aku sudah memilih jalan yang baru, dan itu bukan jalan bersama Ardi. Meskipun aku tidak bisa membenci Ardi, aku tahu bahwa kami tidak lagi berada di jalan yang sama. Aku membalas pesan itu dengan satu kalimat yang pendek dan sederhana. Dita, aku sudah memilih hidupku. Ardi, semoga kamu juga menemukan kebahagiaanmu. Aku meletakkan ponselku, merasa lega karena akhirnya bisa melepaskan Ardi dan semua kenangan bersama dengannya. Kini, yang ada hanya aku, dan masa depanku yang penuh dengan harapan. Malam itu, aku tahu bahwa hidupku baru saja dimulai. Dan aku siap untuk menulis bab-bab selanjutnya dengan penuh keberanian dan kebebasan. Hari-hari setelah percakapan terakhir dengan Ardi dan ibu terasa seperti angin segar yang membersihkan debu-debu masa lalu. Aku mulai merasa bahwa jalan hidupku tidak lagi bergantung pada keputusan orang lain atau perasaan sakit hati yang aku pendam selama bertahun-tahun. Meskipun terkadang bayangan mereka datang kembali, aku sadar bahwa aku punya kekuatan untuk menghadapinya. Kehidupanku kini berfokus pada aku dan apa yang aku inginkan. Aku memutuskan untuk kembali bekerja di bidang yang selama ini aku cintai, seni desain. Ini adalah bidang yang aku tinggalkan untuk menjadi istri dan ibu, tetapi kini aku merasa saatnya untuk meraih kembali impian-impian yang sempat tertunda. Setiap pagi, aku melangkah ke kantor dengan penuh semangat. Wajah-wajah baru, tantangan baru, dan setiap langkah yang aku ambil semakin mengingatkanku pada siapa aku sebenarnya. Aku merasa hidupku menjadi lebih berwarna, lebih cerah, lebih bebas. Tidak ada lagi rasa terkungkung dalam rutinitas yang tidak memberiku kebahagiaan. Namun, dalam perjalanan menuju kebebasan ini, aku sadar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa aku lupakan begitu saja, seperti Ardi. Meski aku memilih untuk tidak kembali bersama Ardi, kenangan tentangnya tetap ada. Aku merasa kehilangan pada banyak hal, pada hubungan yang hancur, pada rasa percaya yang tercabik-cabik.
Tetapi itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Aku tidak ingin lagi terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Suatu hari, aku menerima sebuah undangan yang tak terduga. Itu dari Ardi. Aku belum pernah mendengar kabar darinya sejak percakapan terakhir kami. Ternyata, Ardi ingin bertemu untuk membicarakan sesuatu yang penting. Aku bingung. Apa yang ingin dia katakan? Apakah dia berharap aku kembali kepadanya? Tetapi aku sudah memutuskan, dan hatiku tidak ragu lagi. Aku pergi menemui Ardi di sebuah kafe kecil yang kami sering kunjungi dulu. Ardi sudah duduk di meja, terlihat lebih tenang daripada yang terakhir kali kami bertemu. Wajahnya terlihat lebih matang. Ada perubahan besar dalam dirinya. Ardi, melihatku datang. "Dita, terima kasih sudah datang. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal atas apa yang telah aku lakukan. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu, dan aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku hanya ingin minta maaf." Aku menatapnya, merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada rasa empati untuknya, tetapi juga rasa kecewa yang dalam. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Dita, aku sudah memaafkanmu. Ardi, aku tidak membawa dendam lagi, dan aku tahu kamu menyesal. Tapi aku juga sudah memilih untuk tidak kembali. Aku telah menemukan jalan hidupku yang baru, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu, meskipun itu termasuk kita." Ardi terdiam beberapa detik, seolah mencerna kata-kataku. Wajahnya tampak sedikit suram, namun ada rasa legowo di matanya, seolah dia menerima kenyataan yang tak bisa ia hindari. "Ardi, aku paham. Aku tahu itu akan menjadi keputusanmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu mendukungmu. Dita, aku ingin kamu bahagia, dan aku akan tetap menghormati keputusanmu." Aku mengangguk pelan. Ada rasa damai yang tiba-tiba datang dalam hatiku, seolah aku bisa mengakhiri babak hidup ini dengan cara yang baik. Meskipun tidak ada lagi hubungan antara kami, ada pemahaman yang akhirnya terjalin. Kami berdua, dengan cara masing-masing, belajar untuk menerima dan melangkah maju. Kami mengobrol sejenak, berbicara tentang hal-hal kecil, tetapi aku merasa bahwa ini adalah percakapan terakhir yang memberi penutupan pada cerita kami. Setelah itu, kami berpisah dengan saling memberi senyuman, tahu bahwa ini adalah bagian dari proses kedewasaan yang harus kami jalani. Tahun demi tahun berlalu, dan hidupku semakin membaik. Aku semakin sukses di karierku, dan aku mulai merasakan kebahagiaan yang dulu sering kuabaikan. Aku menemukan kebahagiaan dalam pekerjaanku, dalam diri sendiri, dan dalam hidupku yang aku bentuk dengan tangan sendiri. Meski masih ada kenangan tentang Ardi dan ibu, aku belajar untuk menerima semuanya tanpa kebencian. Suatu hari, saat aku sedang duduk di taman setelah bekerja, aku merenung tentang perjalanan panjang yang telah kutempuh. Dari pernikahan yang hancur, pengkhianatan yang menyakitkan, hingga akhirnya menemukan diriku sendiri. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tapi itu adalah perjalanan yang mengajarkanku tentang kekuatan dan keberanian untuk melepaskan yang tidak bisa kita ubah, dan menerima apa yang datang dengan hati yang lapang. Panggilan telepon masuk, dan ketika aku melihat nama yang tertera di layar, aku tersenyum kecil. Itu adalah nomor yang tidak asing, tapi bukan dari Ardi. Ini adalah seseorang yang baru, seseorang yang telah mengisi ruang hati yang selama ini kosong. Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan membawaku, tetapi aku siap untuk menulis bab baru dalam hidupku. Dita, dengan senyuman. "Halo." Suara di ujung telepon terdengar ceria, penuh kehangatan.
Itu adalah seseorang yang telah lama mengisi hari-hariku dengan tawa dan rasa nyaman. Aku tahu, meski perjalanan hidupku penuh dengan liku-liku, hidupku kini ada di jalur yang benar. Dan aku siap menjalani hidup ini dengan segala kemungkinan yang akan datang, tanpa takut, tanpa beban. Masa lalu sudah selesai, dan aku kini menatap masa depan dengan hati yang penuh harapan. Tama.